Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Khairul Anam, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis dengan NEM 2103211000122 kelas D. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dasar-dasar ilmu tanah. Di video kali ini saya akan membahas sifat biologi tanah. Pertama, biologi tanah. Apa itu biologi tanah? Biologi tanah adalah bagian yang membahas tentang organisme hidup dan bahan organik yang ada di dalam tanah. Bagian dari organisme hidup dan bahan organik di dalam tanah mineral sangat sedikit, yaitu sekitar 5%, tetapi perannya sangat besar. Selanjutnya ada bahan organik tanah. Bahan organik tanah merupakan bagian dari konsep koloidal yang memegang peranan penting dalam kesuburan tanah. Bahan organik merupakan salah satu konstituen tanah yang sangat penting untuk menjaga agar fungsi tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman tetap optimal. Hampir semua bentuk kehidupan di dalam tanah juga sangat tergantung kepada bahan organik, baik sebagai sumber energi maupun sebagai sumber nutrisi. Peranan bahan organik tanah dalam memperbaiki biologi tanah. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah. Bahan organik tersebut adalah bahan organik unsur C dan unsur-unsur lainnya yang juga digunakan oleh mikroorganisme. Yang kedua, ada meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme. Sudah menjadi kenyataan bahwa di mana ada bahan organik, di situ berkembang berbagai mikroorganisme. Yang ketiga, menjaga kesehatan tanah. Yang keempat, menambah kandungan humus tanah. Yang kelima, sebagai remediasi tanah. Yang keenam, sebagai bahan ameliorasi tanah. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Selanjutnya ada organisme tanah. Organisme tanah adalah semua jasad hidup yang terdapat di dalam tanah atau disebut juga dengan organisme hidup. Klasifikasi organisme tanah. Yang pertama, dilihat dari perannya pada tanaman. Maka organisme tanah dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu pertama, organisme yang menguntungkan, misalnya Mycorrhiza, Rhizopscum, dan lain-lain. Yang kedua, organisme yang merugikan, misalnya patogen, parasit, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, organisme tanah juga dibagi atas tiga kelompok, yaitu pertama, kelompok tumbuhan atau flora, misalnya ganggang, cendawan, Actinomycetes, dan bakteri. Yang kedua, kelompok binatang atau fauna. Kelompok fauna dibagi kepada dua pengelompokan berdasarkan ukuran, yaitu pertama, mikrofauna, misalnya nematoda, protozoa, rotifera, bakteri. Yang kedua, makrofauna, misalnya cacing tanah, rayap, semut, kumbang, hewan pengerat. Yang ketiga, kelompok virus. Selanjutnya, aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain seperti iklim, misalnya curah hujan, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Kedua, tanah, misalnya pH, porositas, kelembapan, dan lain-lain. Ketiga, vegetasi, misalnya hutan, padang, rumput, belukar, rawa, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.